Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau ngeprediksi ya harga dari Redmi Note 11 series yang ada di Indonesia karena kemarin udah rilis secara global dan hari ini saya baca semua komennya nggak di Indonesia, nggak di luar, semuanya mengeluh harganya kemahalan. Ya kemarin udah kita bahas kalau Redmi Note 11 Pro yang 5G ya, itu yang paling worth it dari segi update daripada yang seri Pro biasa. Dia masih pakai chipset 12 nanometer G96 yang ya sebetulnya nggak jelek, cuma itu udah terlalu old chipset untuk tahun 2022 dan harganya juga 5 juta coy. Nah, kita bahas tentang Redmi Note 11 Pro yang 5G karena kalau Indonesia kan biasanya yang masuk ada 3 aja, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11S. Aku rasa Redmi Note 11 Pro mungkin di Indonesia akan memakai chipset Snapdragon 695 yang udah 5G dan fabrikasinya 6 nanometer. Dan untuk yang Helio G96 kayaknya biasanya akan masuk ke seri S aja, nggak masuk ke seri Pro. Kalau di Indonesia seperti itu prediksi saya. Nah, di sini pada mengeluh kan harganya begitu mahal ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga Redmi Note 10 tahun lalu ya, yang versi global, ternyata memang benar naik. Nah, untuk varian 664 ini kita compare harga yang promonya ya. Harga promonya 664 itu ada di harga $299, 4,2 juta. Sedangkan di Redmi Note 10 yang lalu itu ada di harga $249, yaitu 3,5 jutaan. Dan masuk di Indonesia kemarin kalau nggak salah 3,6 ya. Koreksi aja aku kalau saya salah ya. Nah, di sini udah kelihatan kalau ada kenaikan harga sekitar 700.000 atau $50. Nah, lalu untuk yang 6/128 dulu harganya tuh untuk yang seri Redmi Note 10, yang 10 ya, yang tahun lalu, itu ada di harga $269 atau 3,8 juta. Nah, sekarang harganya jadi $329 atau sekitar 4,7 juta. Wow. Nah, lalu yang paling tinggi ya, varian yang paling tinggi di 8/128 untuk tahun lalu di Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro yang ada di Indonesia tahun lalu itu ada di harga 4,3 juta untuk versi globalnya. Ketika masuk ke Indonesia, harganya jadi 4 juta ya, atau 3,99 ya. Koreksi aja kalau saya salah ya. Sedangkan untuk yang seri Redmi Note 11 itu ada di harga $349 atau 5 juta. Nah, untuk yang versi global Redmi Note 10 itu emang mahal ya, 4,4 jutaan gitu kan. Sampai dulu waktu saya bilang itu harganya ada di sekitar 3,9, banyak yang bilang banyak yang tidak percaya. Nah, jadi di sini udah bisa kita lihat kira-kira harga global dan harga Indonesia. Kalau di Redmi Note 10 dulu itu ada selisih harga 300.000 untuk yang versi Pro-nya, yang varian tertinggi. Nah, sedangkan untuk yang sisanya ini ada di harga 700.000. Nah, ini nggak tahu nih bakal gimana selisih harganya. Nah, cuma prediksi saya kayaknya memang rada sulit untuk kita mengharapkan harga Redmi Note 11 Pro yang 5G ada di harga 4 juta. Rasanya sedikit sulit ya kalau kita memakai hitungan gitu kan. Nah, cuma sampai di sini saya menegaskan ini masih prediksi aja, masih tebak-tebakan saya. Nah, kalau harganya itu untuk yang varian terendah bisa selisih 700.000. Nah, di sini hitungannya harus sedikit ruwet ya. Jadi ada yang selisih 700.000, ada yang selisih 900.000. Intinya naik. Untuk yang varian Redmi Note 11 malah harganya bisa dibilang naik, tapi naiknya nggak banyak sih, dikit aja. Beberapa ratus ribu, 200.000 kayaknya. Untuk yang varian Redmi Note 11 kayaknya malah harganya malah lebih bersahabat ya, lebih wajar untuk versi globalnya. Jadi mungkin
emang seri yang Pro 5G ini emang udah nggak terbendung lagi harganya. Mau dibuat mendang-mending gimana, mau dikasih iklan juga kemarin banyak yang protes juga. Terus sudah ada peningkatan di sisi layar AMOLED 120Hz juga. Sama kayak tahun lalu, chargernya juga naik. Dan kalau kalian tanya, Bang, ini kok kenapa sih harganya kok naik ya gitu kan? Sebetulnya dari pertengahan tahun lalu 2021 sebetulnya emang udah ada rumor bakal ada kelangkaan chipset. Jadi dari harga laptop, harga handphone, harga konsol, pokoknya segala sesuatu yang pakai chipset apalagi VGA itu kan bakal naik harganya. Nah, ini dipicu karena kemarin selama pandemi ya, semua orang kan langsung long distance relationship. Jaga jarak semua gitu. Jadi banyak yang WFH, akhirnya permintaan gadget itu begitu tinggi dari laptop, dari konsol, dari game handheld, dari smartphone itu tinggi semua dan akhirnya kelangkaannya udah diprediksi dari pertengahan tahun 2021. Jadi mungkin saat ini ya efeknya terasa sampai harga di Redmi Note 11 series. Nah, tapi di sini saya tegaskan lagi ini masih prediksi harga saya. Cuma mungkin emang bener ya, mungkin prediksi harga di Indonesia nanti untuk yang seri Pro ada di harga 4,5 atau 4,7 sekitar di sana. Kalau naik lagi kayaknya enggak mungkin. Kalau turun ya semoga aja ya turun ya, karena saya juga suka kalau harganya semakin turun gitu kan. Membahas kelangkaan chipset lagi, ini emang dari TSMC juga dari pertengahan tahun lalu juga udah woro-woro kalau mereka tuh udah bakal naikin harga chipset 10% dan akan semakin tinggi lagi di tahun 2022. Dan TSMC ini buat kalian yang nggak tahu, dia tuh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dan dia adalah sebuah perusahaan yang ikut andil dalam suksesnya Snapdragon 865 dan 870 ya, yang terkenal stabil, performanya bagus dan nggak cepet panas. Beda kayak chipset sekarang yang ya tahu sendiri kan, Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1 udah kenceng tapi panasnya tuh nggak ngotak, akhirnya ya performanya juga keok juga gitu kan. Nah, untuk TSMC ini juga dia di booking sama Apple untuk bikin chipset di iPhone 13 tahun lalu ya, waktu launching ya, di Bionic A15 ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk TSMC sendiri bahkan dia juga udah woro-woro kalau ini bakal naik harganya, dan mungkin efeknya adalah ya Redmi Note 11 Pro 5G ini ya. Nah, banyak yang tanya, aduh kenapa sih kok nggak pakai Snapdragon seri 7, minimal Snapdragon 750 lah. Ya sebetulnya ini setara ya, Snapdragon 695 dan Snapdragon 750. Tapi kenapa perekamannya cuma mentok di 1080 30 fps? 4K-nya mana? Dan untuk Snapdragon 750 itu udah agak lama chipsetnya, dan untuk seri penjualannya memang kurang get attention gitu ya, karena yang lain juga pakainya chipset yang lebih baru. Contohnya adalah Realme 9 Pro. Nah, Realme 9 Pro ini rumornya akan memakai chipset yang sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G, yaitu Snapdragon 695. Nah, ini adalah titik yang penting nih. Kalau Realme beneran mau ingin merebut pasar ya, ini adalah momentum yang tepat banget untuk menjegal Redmi Note series. Nah, masalahnya di sini Realme 9 Pro apakah benar memakai chipset Snapdragon 695, dan apakah benar Realme mampu memberi harga yang lebih mendang-mending di seri ini. Nah, ini momentum yang penting banget. Nah, jadi misalkan si Realme nggak bisa ngasih harga yang lebih murah, berarti memang ini ada kenaikan harga. Nah, jika misalkan Realme bisa ngasih harga yang jauh lebih di bawah Redmi Note 11 series, berarti ini memang tanda-tanda kalau seri Redmi dan Xiaomi harganya mulai merangkak naik. Nah, jadi segitu aja prediksi harga dari Redmi Note 11 Pro 5G. Silahkan teman-teman yang mau berkomentar dan mengutarakan pendapat, saya tunggu dan pasti saya baca satu-satu, walaupun mungkin nggak saya balas, tapi saya baca pasti. Karena saya juga penasaran ini harganya bakal berapa ini Redmi Note 11 series.
And terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.